saja keluar, diminta untuk hadir rapat. Rini, kita hampir setiap hari bertemu. Apa yang kau selalu menolak? Telah beberapa kali ku minta padamu agar kamu membawa istrimu datang ke rumahku. Janganlah ya disebut-sebut lagi. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Karena deh, aku telah bersuami dan kau pun telah beristri. Beristri yang jauh dari idamanku, Salahku. kau telah meninggalkan aku. Dan aku juga mencari teman hidup. Amat sayang, kau tidak didorong untuk cita-cita. Dahulu, ku tinggalkan engkau. Ku harap engkau tetap baik kepadaku, karena aku tahu kau adalah orang yang berbudi. Tak perlu pujian itu. Karena sikapku tak berubah padamu, ku harap istrimu menjadi temanku untuk bercerita. Bukankah engkau berbahagia dengan suamimu? Berbahagia, entahlah. Penghidupan rumah tanggaku jauh dari yang kukira. Mungkin jika ada temanku untuk bercerita, kiranya tidak sesulit ini. Sesanggup itu kau melewati kesulitanmu. Apakah kau punya masalah? Bertambah ku biarkan suamiku dalam pekerjaannya, bertambah aku merasa sendiri. Yang terpenting baginya hanyalah rawa ini, rawa itu. Dia ditelan mentah-mentah oleh rawa. Sudahlah, bagiku tidak ada kepuasan dalam rumah tangga. Maksudmu, suamiku juga demikian? Ku harap tidak. Bukankah engkau didapatkannya melalui dorong cita-cita? Rumah tangga bagiku hanyalah sebuah moral. Sekelas itu kan penghidupanmu kan tadi? Ada apa Tuan Sulaiman Rasid? Udah saja memanggil orang jauh di pantai, seperti zaman normal saja. Tidak hanya Tuan dipanggil ke sini. Ini pun hanya ada pemeriksaan dari Departemen Sosial. Mungkin mereka ingin tahu soal jaminan dan buruhnya. Hahaha, jaminan buruh? Jangankan buruh kecil, buruh seperti saya pun. Lalu apakah jaminannya? Sama Tuan sendiri sudah diminta untuk mengirim riwayat hidup selama 6 bulan. Namun sampai sekarang belum kami terima. Riwayat hidup? Aku benci sekali pada riwayat itu. Lalu di mana letak penghargaan pemerintah terhadap kami kepada buruh ini? Penghargaan pemerintah tidak diucapkan kepada seorang-seorang. Pemerintah juga tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang menyimpang dan membahayakan pemerintah. Apa hubungan ucapan Tuan itu dengan saya? Supaya disampaikan kepada orang-orang yang berkepentingan, alias teman Tuan sendiri. Tuan Fernadi. Nona, Saya Siti Zahra. Kita pernah bertemu dulu. Apa kabar Naya? saya kira bukan Nona yang datang ke sini. Saya baru tiba dari Banten dan disuruh kemari. Mula-mula saya tolak, tapi karena saya mau pergian, saya terima juga. Mari kita makan dan minum. Kalau soal pekerjaan nanti bisa dilanjut. Saya sudah menyiapkannya di belakang. Terima kasih, saya sudah makan tadi di kereta api. Hanya saja agak penat kalau ada kopinya. Mari ke dalam. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan. Ada berapa mantri yang ada di daerah ini? Ada 7 orang. Sudah berkumpul semua? Sekarang baru berkumpul 3 orang dan akan sampai nanti sore 4 orang lagi. Oh iya Nona, kami kira Nona akan tiba besok. Tidak apa-apa. Saya bisa beristirahat. Nanti kita berapat jam 4, bisa? Oke, tentu. Ini minumnya Nona. Udah Nyonya. Oh iya, itu punya saya. Kata orang-orang tua di sini, saya harus memakai sisa dalam sanggup saya. Sedang mengandung. Saya ingin melihat beberapa daerah yang paling miskin di sini selain menelusuri lawan itu. Daerah saya teman. Kita pergi besok. Berapa jauh? Perjalanan 1 hari. Pulang pergi 2 hari. Di sana 1 hari menjadi 3 hari 3 malam. Perjalanan biasa. Tidak capek Nona. Orang-orang di departemen menunggu laporan saya secepatnya. Mereka takut lawan-lawan yang mereka hadapi itu lawan dari India. Urusan Nona, saya akan mempengaruhi laporan dan sifatnya tidak objektif.
Itulah sebabnya mengapa penghargaan saya sangat besar. Meskipun demikian, baiklah para guru-guru itu sadar dan mengatakan bahwa daerahnya miskin. Keputusan mengenai saya akan mempengaruhi laporan dan sifatnya tidak terbuka. Kita berapat nanti sore. Tuan-tuan bisa membicarakannya. Kita berapat jam 4 bukan begitu Tuan Koswara? Ya, begitu. Pantas kejemput sendiri Koswara. Siapa? Nona Sriljaka? Siapa lagi? Biasanya tamu-tamu dari lalu lintas tidak kau jemput. Aku kebetulan lewat dari rel kereta api. Kalau kebetulan, apa salahnya? Benar, apa salahnya menyebut kenangan lama bukan? Rini, engkau curiga? Mana aku tidak curiga. Waktu kita di Jakarta, kau dan Nona Siti Zahra berjalan berdua. Mana tahu engkau tertipu oleh matamu sendiri. Di rumah pun seperti tidak mencintai istrinya. Rini, tak ada yang tak kuberikan untukmu. Apa yang telah kau berikan padaku? Kita telah 2 tahun menikah. Engkau tahu betapa ingin kuberikan kau sesuatu. Koswara, kau tahu aku bukan orang yang mengejar harta. Apa pula yang kamu maksud? Kau mengerti Koswara? Belum pula kau mengerti. Sudahlah, lupakan semuanya. Tidak lebih baik kamu menjadi Tuan Koswara? Aku setuju dengan pendapat saudara. Tapi ini bukan masalah agama, tapi filsafat. Entahlah, belum sejauh itu pikiranku. Meskipun demikian, ikuti saja apa yang menjadi uraian. Haha, itu sudah cukup. Kritikmu boleh menyusul nanti. Boleh juga bagi Tuan. Kalau kita cukup dinamik, sudah lama keluaran itu beres. Kalau orang-orang yang bekerja, pasti tidak serusak itu. Tidak kusangka pekerjaan di sini demikian rusak. Nona diminta untuk diantarkan ke tempat yang paling miskin. Meskipun demikian, apakah daerah Lampung ini bukan daerah tadi? Tetapi daerah Tasikmalaya dan Garut adalah daerah yang paling miskin. Tidak adakah daerah yang bagian Tuan untuk mencukupi daerah itu? Para pekerja kami dibayar menggunakan uang. Gajiannya masyarakat itu, buruh yang mengerikan rawa, dan rawa itu menjadi sawah. Maka si kaya akan mengeruk untung, dan buruh tetap jadi buruh. Tidakkah buruh itu tidak diizinkan untuk membeli sawah yang dikeringkan itu? Tapi apabila penduduk di sini mempunyai sawah, pasti mereka tidak akan bekerja di sini. Di lapangan selalu bertumpuk uang. Sekali lagi mengenai uang. Apakah tidak ada cita-cita yang tidak bergantung pada uang? Amat sedih, Nona. Orang lebih baik pergi ke Bandung. Di sana ada pembagian roti, rokok, dan ada obat-obatan pula. Di sini, Apa pekerjaan itu? usaha saya, orang Jawa sendiri kan das dalam usahanya. Lalu apa yang diharapkan dari saya? Di jawatan ada juga yang sedikit bekerja, tapi tuan-tuan pula yang beruntung. Kami, Tuan. Karena sudah saya jelaskan pada Nona Inspektur. Hal ini yang terima kami pasti menimbulkan percekcokan di daerah kami. Hal ini saya beritahukan pada Tuan. Tidak cukup, bukan hak Anda untuk menjual lawan di depan pasar. Tuan arsitek, saya tidak suka dengan tujuan Tuan itu. Saya kira Tuan-Tuan sudah pergi. Siapa tuan? Tuan bilang dua golongan tuan. Ada keperluan apa tuan? Saya sudah mengirim pesan kepada Tuan-Tuan sekalian, tetapi tidak satupun pesannya dapat menyenangkan hati saya dan tidak satupun pesan yang dapat menyenangkan hati kami. Saya lupa, apakah permintaan tuan? Pertama, membuat hadapan bumi seperti dulu. Yang kedua, menghapus mantra sukriya karena banyaknya perempuan yang dilakukan senonoh karena mantra tersebut. Saya pikir para mantra yang curang itu harus didamaikan. Saya akan permisi pulang. Sebentar, kalau para mantra yang curang itu baik didamaikan saja. Apakah orang-orang berkepentingan itu di bawah? Iyalah. Saya akan bicarakan itu dengan Tuan. Nanti saja, Nona Inspektur dan Tuan Arsitek mungkin akan pergi ke rumah saya sekarang. Baik, kami bisa beres sendiri. Selesaikan sekarang aja, Tuan Sulaiman Rasid.
Saya dengar laporan kunjungan non inspektur dengan Tuan ke daerah Sulaiman Rasid. Agaknya non inspektur kagum dengan kegiatan Tuan. Tuan Kanadi, ada pepatah yang mengatakan ada kalanya kita datang dan ada pula kalanya kita pergi. Saya kurang mengerti Tuan. Saya ingin pergi meninggalkan Lakbok dan perairan lainnya. Lalu, apa yang hendak Tuan kerjakan? Ada sesuatu pekerjaan di sana yang menarik hati saya. Tuan Koswara, jika Tuan tidak pernah jatuh di mata saya selama ini, maka jatuhlah Tuan pada saat ini. Tuan Kanadi, tunggu sebentar. Jika saya pergi, siapakah yang akan memimpin Lakbok ini? Koswara, saya perjelas lagi. Jika salah satu di antara kita ada yang pergi, maka Lakbok akan ambruk. Putusan ada di Tuan. Tuan Kanadi, di dalam pekerjaan tidak hanya kepandaian yang dibutuhkan, tetapi kekuatan juga. Tuan Saudara, silakan bercakap dengan istri saya. Saya akan pergi. Agaknya Departemen menyesal karena telah membuat tuduhan-tuduhan kepada itu yang tidak pernah beralasan. Itu adalah hal biasa Nona Zahra. Sekali lagi selamat jalan. Tuan Kanadi, ayo ikut saya. Ya Tuan. Saya ucapkan selamat kepada Nyonya karena dia telah mendapatkan suami seperti Suara. Dia sangat kuat untuk negara dan rakyat. Lebih kuat lagi jika ia mendapatkan Nona sebagai istrinya. Saya Nyonya, Ya, kenapa Nona heran? Saya tahu hubungan Nona dengan suami saya dulu. hubungan saya dengan Tuan Koswara tidaklah lebih dari perkenalan biasa. Perkenalan? Perkenalan yang menimbulkan semangat berlebih-lebih. Dia sangat mencintai pekerjaan. Loh, Nona Siti Zahra kok belum pulang? Ada apa? Apa-apa, saya sesalkan tingkah laku Tuan kepada istri Tuan. Tidak ada yang disesalkan Nona Zahra. Suami saya hidup dalam pekerjaannya dan saya akan membantunya juga. Ini, engkau mengerti aku. Mengerti aku. Terima kasih istriku. Sama-sama bersuara.